Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama dengan channel ini. Dan saya tidak lupa mengingatkan kepada kalian yang merupakan anggota dari kelas saya, silahkan kalian isi presensi terlebih dahulu di aplikasi e-learning. Dan nanti kalau misalnya kalian mendapati ada kuis di sana, maka silahkan kalian kerjakan. Nah, kemudian bagi kalian yang bukan merupakan anggota dari kelas saya, mungkin kalau kalian ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Termasuk juga yang merupakan anggota kelas saya bisa tulis di kolom komentar. Tapi kalian juga bisa bertanya langsung di grup WhatsApp yang sudah kita buat. Oke, kali ini kita akan membahas tentang desain eksperimen. Tapi secara garis besar ini yang akan kita bahas. Ada satu karakteristik penelitian eksperimen sedikit mengulang apa yang mungkin sudah disinggung pada video yang sebelumnya. Lalu kemudian jenis eksperimen, desain berdasarkan paradigma eksperimental, kemudian ada desain berdasarkan teknik kontrol, dan desain berdasarkan jumlah kelompok. Oke. Ini sekedar mengingatkan saja. Apa sih karakteristik penelitian eksperimen itu? Yang pertama, dia melihat hubungan sebab akibat, kausalitas. Jadi bukan hanya melihat hubungan antara dua variabel, tapi yang ingin dilihat adalah hubungan kausalitas. Yang kedua adalah adanya manipulasi, perlakuan atau treatment terhadap beberapa kelompok yang terlibat dalam penelitian eksperimen ini yang untuk menguji apakah treatment itu berdampak atau tidak berdampak, menjadi sebab dan berakibat pada variabel yang diukur atau tidak. Itulah fungsi dari penelitian eksperimen ini, untuk mencari tahu hal tersebut. Kemudian yang ketiga adalah observasi yang objektif. Tentu saja pengukuran terhadap variabel yang diteliti itu secara objektif, lalu fenomena yang dibuat agar terjadi. Jadi dalam penelitian eksperimen itu terkadang peneliti itu membuat atau mengontrol situasi dalam eksperimen itu agar terjadi seolah-olah sebagaimana yang dikehendaki oleh peneliti. Kemudian dalam situasi yang terkontrol ketat. Nah, ini berkaitan nomor 4 dan 5 ini. Contohnya mungkin kalian ada yang sudah pernah mengetahui penelitian dari, saya kok lupa ya, Milner. Jadi intinya begini, penelitian ini untuk mengetahui bagaimana seseorang itu patuh terhadap otoritas. Penelitinya namanya Milgram. Nanti kalian bisa cek. Jadi dalam penelitian eksperimennya Milgram ini, seseorang itu dikondisikan dalam kondisi disuruh oleh sesuatu yang memiliki otoritas. Sampai akhirnya kemudian subjek penelitiannya itu bahkan karena dia disuruh oleh seseorang yang dianggap oleh subjek ini memiliki otoritas, itu subjek ini tidak segan-segan melakukan tindakan-tindakan yang di luar batas kemanusiaan. Nah, detailnya seperti apa silakan kalian mungkin bisa cari penelitian eksperimen dari Milgram. Oke, jadi gitu. Jadi ada situasi yang bisa dikendalikan, dikontrol ketat oleh penelitinya. Gitu. Kemudian satu faktor divariasikan dan faktor lain tetap konstan. Jadi ada dua kelompok. Kelompok yang disebut dengan kelompok eksperimen itu diberi perlakuan sebagaimana yang ingin diuji dalam eksperimen tersebut, dan kelompok yang satunya disebut dengan kelompok kontrol, dan itu tidak diberi perlakuan sebagaimana pada kelompok eksperimen. Biasanya diberi placebo saja pada kelompok kontrol ini untuk mengetahui mengkondisikan supaya mereka itu dalam kondisi yang tanpa treatment atau tanpa perlakuan. Kemudian yang ketujuh, ada kesetaraan subjek dalam kelompok yang berbeda tadi. Baik kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol itu memiliki anggota subjek yang setara. Kemudian yang kedelapan, minimal ada dua kelompok atau kondisi perlakuan. Begitu. Kenapa kok atau? Karena bisa jadi, nanti kita akan bahas, ada desain yang tidak melibatkan lebih dari satu kelompok, namanya within subject. Nah, itu yang divariasikan itu adalah kondisinya gitu. Oke, kemudian yang ke-9 adalah variabel terikat diukur secara kuantitatif. Jadi ya
variabel yang dipengaruhi dipengaruhi oleh treatment yang diberikan tadi itu diukur secara kuantitatif. Penghitungannya menggunakan statistik inferensial, kemudian ada kontrol terhadap variabel extraneous atau variabel pengganggu. Pengganggu ini dalam arti variabel lain yang bisa mengganggu inferensi hubungan sebab akibat dari perlakuan terhadap variabel yang diteliti tadi, variabel yang diukur tadi, variabel terikatnya tadi gitu. Jadi contohnya itu misalnya kita ingin mengetahui pengaruh suhu ruangan terhadap konsentrasi siswa. Nah, tentu konsentrasi siswa ini selain suhu ruangan itu yang bisa mempengaruhi banyak, termasuk kebisingan di sekitar ruangan tersebut. Nah, ini disebut dengan kebisingan itu disebut dengan variabel extraneous. Kenapa? Karena dia tidak ikut diteliti sebenarnya pada penelitian mengenai konsentrasi belajar tadi dari siswa, tapi yang diteliti hanya suhu ruangan gitu. Jadi bagaimana caranya supaya variabel di luar variabel suhu ruangan itu bisa dikendalikan. Kemudian yang ke-12, minimal ada satu variabel bebas yang dimanipulasi. Ya minimal ada satu variabel bebas, variabel treatmentnya itu minimal ada gitu, karena ya kita nggak tahu ini perubahan yang terjadi pada variabel terikat itu terjadi karena apa kalau variabel bebasnya nggak jelas gitu. Nah, kalian bisa lihat di sini ada dua kelompok, ada gambar ilustrasi. Apa ini ya? Ini meneliti apa nih kira-kira? Satu gambar yang ini itu mereka belajar dengan tenang. Yang satunya itu ada grup orkestra di belakangnya yang apakah dia ini will student test score be effective. Jadi gambar ilustrasi ini ingin mengetahui apakah skor hasil belajar dari kedua kelompok ini itu terpengaruh dari treatment yang diberikan berupa orkes di dalam kelas ini. Kalau menurut kalian kalau belajar sambil mendengarkan orkestra seperti itu, nilainya tambah naik apa turun kira-kira? Ya, kita tidak tahu. Ini ilustrasi saja. Selanjutnya, nah ini mengingatkan kembali kemarin di video sebelumnya saya sudah menyinggung tentang adanya eksperimen kuasi, adanya eksperimen murni, dan di sini diingatkan juga bahwa ada praeksperimen. Jadi pada jenis praeksperimen ini dia memberikan perlakuan tanpa adanya kelompok kontrol. Ataupun jika ada, itu tidak dilakukan pengendalian terhadap variabel extraneous yang sebenarnya dia signifikan berpengaruh terhadap variabel terikatnya. Jadi hubungan sebab akibat pada eksperimen praeksperimen atau yang disebut dengan sebelum eksperimen, cuman seperti eksperimen ini, itu hubungan sebab akibat atau kausalitasnya itu sangat lemah karena terlalu banyak variabel lain yang mungkin turut andil dalam perubahan variabel terikatnya. Nah, yang kedua dia tidak memenuhi syarat-syarat eksperimen. Jadi hanya ada perlakuan dan ini tidak disarankan untuk dilakukan. Oke. Kemudian eksperimen kuasi dan eksperimen murni, kuasi eksperimen dan true eksperimen. Perbedaan antara keduanya ini apa? Perbedaannya sebenarnya pada random assignment atau pembagian subjek ke dalam kelompok-kelompok eksperimen itu dilakukan secara random atau dilakukan secara tidak random. Nah, pada banyak skripsi mahasiswa itu biasanya menggunakan kuasi eksperimen. Termasuk penelitian saya ketika tesis itu juga kuasi eksperimen. Kenapa? Karena kelompok kontrol dan kelompok eksperimennya itu tidak berdasarkan random assignment itu, tapi berdasarkan kelas. Misalnya saya mengambil kelas A sebagai kelompok kontrol dan kelas B sebagai kelompok eksperimen. Begitu. Jadi itu bukan random assignment. Kalau random assignment diketahui bahwa di sekolah tersebut terdapat kelas 2 SMP, dia ada kelas ABC. Nah, penentuan siapa yang masuk ke kelompok eksperimen dan siapa yang masuk kelompok
kontrol itu tidak ditentukan kelasnya, tapi ditentukan oleh undian. Gitu. Jadi semuanya mendapat undian, nomor undian. Bisa jadi di kelompok eksperimen itu terdapat anak kelas A, anak kelas B, anak kelas C gitu. Tapi bisa jadi di kelompok kontrol juga begitu. Jadi acak aja begitu, tidak dibagi berdasarkan kelas yang ada, tapi berdasarkan pengacakan. Oke, terus. Nah, ini contoh eksperimen kuasi. Judulnya ini efektivitas permainan konstruktif aktif untuk meningkatkan kemampuan membaca siswa kelas 2 sekolah dasar. Nah, karena ini siswa kelas 2 sekolah dasar, ya secara kondisi di lapangan itu mungkin peneliti jadi kesulitan melakukan random assignment karena yaitu gampangnya kan kalau di sekolah ya sudah nanti kelas A jadi kelompok kontrol, kelas B jadi kelompok eksperimen kan gitu ya. Karena kalau merubah kelasnya lagi nanti bisa dimarahin gurunya mungkin atau mungkin akan terkendala ketika proses pelaksanaan perlakuannya karena anak-anak ini kalau tidak terbiasa berada dalam satu kelompok dengan teman-teman yang biasa dia satu kelas bisa jadi akan berdampak pada hasil eksperimennya kan. Apalagi ini penelitiannya tentang permainan konstruktif. Nah, anak-anak itu bermain kan biasanya bersama temannya. Kalau anak-anak bermain dengan yang bukan temannya, bisa jadi dia akan canggung atau mungkin harus kenalan dulu. Nah, itu bisa jadi akan malah bisa dianggap berpengaruh juga terhadap hasil eksperimennya. Nah, ini subjek penelitian tidak ditentukan oleh peneliti, melainkan kondisi alami siswa di sekolah tempat penelitian, gitu. Kemudian, nah ini adalah contoh eksperimen murni mindfulness sebagai strategi regulasi emosi. Subjeknya siapa? Subjeknya ini, bentar kita baca ya. Oke. Research on human function. Oke, ini disebutkan coba. Jadi dia berdasarkan tes ternyata. Proses model of emotion regulation. Oke, jadi cuma disebutkan N-nya ya. Ya ini harus diartikan sih. Nah, cuman begini, ini adalah gambaran dari random assignment atau assignment itu penugasan. Jadi sampelnya ini ada warna kuning, ada warna biru. Nah, siapa yang dimasukkan ke kelompok kontrol dan siapa yang dimasukkan ke kelompok eksperimen itu semua anggota sampel ini berpeluang masuk ke sini kah atau masuk ke sini kah. Jadi, setiap subjek itu memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi bagian kelompok eksperimen kah atau kelompok kontrol. Makanya hasilnya macam begini. Ada yang kuning, di sini biru pun ada. Di sini kuning ada, biru juga ada. Gitu. Jadi mereka di random. Pembagiannya ke kelompok eksperimen dan ke kelompok kontrolnya itu di random, diacak. Oke. Sekarang kita masuk ke desain berdasarkan paradigma eksperimental. Kita sudah masuk desain-desain eksperimen sekarang. Nah, ini ada between subject design dan within subject design. Ya, mohon maaf bila pronunciation saya mungkin kurang clear ya. Oke, yang pertama, between subject design. Dia disebut large and design atau large itu lebar, besar. N itu jumlah subjeknya, desain ya desain. Jadi desain yang jumlah subjeknya itu banyak. Dia melibatkan dua kelompok atau lebih, ada kelompok kontrol dan ada proses seleksi randomisasi seperti yang tadi barusan dijelaskan dan ada pengujian statistik. Dia perbandingan skor variabel terikatnya antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol itu dibandingkan setelah treatment diberikan gitu. Jadi ini
eksperimen pada umumnya yang kita kenal ya, ada kelompok eksperimen, ada kelompok kontrol. Kelompok eksperimen diberi perlakuan, kelompok kontrol tidak diberi perlakuan. Itu kalau yang terdiri dari dua kelompok ya. Dan ini biasanya large and design. Jadi banyak atau besar desain jumlah subjek yang terlibat di dalamnya. Kemudian within subject design atau within subject design disebut dengan small n design atau desain dengan jumlah subjek yang small. Bukan small ukurannya, tapi jumlahnya. Bukan karena anak-anak, jadi small ini. Small n design, bukan. Tapi jumlah subjek yang terlibat di dalamnya. Jadi ada kontrol kondisi, variasi urutan treatment, dan kontrol pengawasan situasi eksperimen secara ketat. Repeated measurement. Maksudnya gimana? Ini maksudnya gini. Eksperimen ini hanya melibatkan satu kelompok atau bahkan mungkin satu subjek saja. Jadi yang dikendalikan itu kondisinya, variasi atau urutan kondisinya. Misalnya ada kelompok subjek yang anak-anak yang menderita attention deficit disorder, jadi gangguan pemusatan perhatian. Nah, peneliti ingin mengetahui pengaruh diberikannya token ekonomi terhadap rentang perhatian dari subjek ini gitu. Jadi awal dia belum diberi apa-apa, lalu kemudian diberi token ekonomi, nanti diukur lagi hasilnya rentang perhatiannya bagaimana. Lalu kemudian ditambah lagi treatmentnya dengan medikasi atau pemberian obat penenang atau apa begitu mungkin. Nah, setelah diberi medikasi nanti diukur lagi bagaimana rentang perhatiannya. Nah, ini disebut dengan within subject design dengan pengukuran yang berulang-ulang setiap kali ada treatment yang diberikan begitu. Nah, ini contoh ilustrasinya. Slide 1, slide 2. Jadi ini subjeknya, diberi perlakuan pertama, ukur, terus beri lagi. Jadi partisipannya itu sama, tapi dia diukur pada beberapa kondisi yang tercipta atau yang dikondisikan, atau beberapa treatment yang dilakukan. Habis di treatment ini ukur lagi, terus habis itu habis di treatment apalagi diukur lagi, begitu. Berbeda dengan between subject design. Orangnya ada dua. Nah kan? Jadi yang satu di kondisi yang berbeda dengan yang lainnya. Jadi A ini kondisinya beda sama yang B, gitu. Kondisi yang dikondisikan, jadi treatmentnya beda. Oke, ini contoh between subject design. Pengaruh tingkat kebisingan terhadap konsentrasi. Oke, ada kelompok eksperimen, ada kelompok kontrol. Yang kelompok eksperimen dihadapkan pada situasi bising. Yang kelompok kontrol itu tidak diberi perlakuan apapun. Oke, nanti skor konsentrasinya dibandingkan antara yang kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Sampai di sini bisa dipahami saya kira ya. Ini simple, bisa dibayangkan dengan sangat mudah, apalagi ilustrasinya clear dan gamblang. Nih, ini subjek semuanya, lalu kemudian di random assignment dibagi jadi dua. Yang kelompok eksperimen dikasih kondisi A, yang kelompok kontrol kondisinya biasa saja. Nah, hasilnya A sama B dibandingkan, gitu. Oke. Selanjutnya, ini contoh within subject design. Ini ada sampel, diukur setelah dilakukan treatment pertama, terus ada treatment kedua diukur lagi, terus di treatment ketiga diukur lagi. Ini, jadi dia memang jadi kelinci percobaan. Diukur berkali-kali setelah diberi treatment berkali-kali. Oke. Kemudian, desain berdasarkan teknik kontrol. Oke. Ya, ini desain berdasarkan teknik kontrol ini dibagi menjadi beberapa ya. Yang pertama, teknik kontrolnya randomisasi. Tadi sudah saya jelaskan random assignment itu kayak apa, maka desain eksperimennya adalah randomized design atau
true eksperimen. Kemudian konstansi. Konstansi itu membuat menjadi tidak banyak perubahan. Biar kedua subjeknya itu berdasarkan berada pada kondisi yang setara. Ada block dan match group design. Matching itu kan dipasangkan ya. Jadi nanti ada contohnya sih. Jadi bisa block atau match. Jadi block ini misalnya ada kategori ekonomi, sosial ekonomi. Subjek kita itu memiliki ragam sosial ekonomi yang berbeda dan itu disinyalir bisa berpengaruh terhadap variabel terikat yang diteliti. Apa misalnya? Misalnya berpengaruh, kalau sosial ekonomi itu berpengaruh terhadap apa? Tingkat kecemasan misalnya, ya kan? Nah, maka misalnya peneliti ini ingin mengetahui pengaruh kognitif behavioral terapi terhadap kecemasan siswa SMP yang mau menghadapi ujian gitu kan. Nah, dari teori yang ditemukan ternyata status sosial ekonomi itu berpengaruh, bisa berpengaruh, ada pengaruhnya, ada hubungannya dengan kecemasan menghadapi ujian. Karena mungkin ujian lah bayar toh. Nah, bayar urung di duit Bapak E toh. Akhirnya dia cemas. Padahal cemasnya ini bukan karena takut ujiannya, tapi cemas karena belum bayar uang ujian misalnya seperti itu. Nah, maka status sosial ekonomi ini diblok yang kita kategorisasikan menjadi blok tinggi, sedang, dan rendah. Nah, barulah ketika sudah diblok itu dirandom. Jadi randomnya sesuai dengan bloknya. Kumpulin dulu yang tinggi. Habis itu yang tinggi secara acak dimasukkan ke dalam kelompok eksperimen, kelompok kontrol. Nah, nanti yang kelompok tinggi udah habis, barulah masuk ke kelompok yang ekonomi sedang. Yang sedang juga begitu, dirandom, jret-jret, pindah. Yang dibagi ke dalam kelompok eksperimen ada, kelompok kontrol ada gitu. Jadi kedua kelompok ini semuanya menjadi terwakili dari semua strata status sosial ekonomi. Maka dia menjadi terblok atau ya setara itu tadi. Kalau matching ini biasanya berupa skor misalnya. Misalnya kecemasan itu tergantung pada skor IQ. Maka skor IQ-nya dipasang-pasangkan. Kalau di kelompok eksperimen ada yang IQ-nya 121, maka di kelompok kontrol juga ada yang IQ-nya 121. Yang di kelompok eksperimen itu ada yang IQ-nya 81, satu subjek. Lalu kemudian yang di kelompok kontrol itu juga dikasih yang IQ-nya 81 subjek. Jadi seimbang antara dua kelompok ini. Kemudian, yang ketiga adalah teknik kontrol eliminasi. Eliminasi itu apa? Eliminasi itu kalau kita ngelihat TV itu kan dia disuruh pulang gitu dari sebuah ajang pencarian bakat. Ya, eliminasi itu menghilangkan, memotong, menghapus gitulah kira-kira. Saya nggak tahu kalau arti di kamus bahasa Indonesianya apakah BBI-nya apa, saya nggak paham. Tapi intinya seperti itu. Dieliminasi itu dieliminir, dihilangkan. Ya, sama seperti contoh yang tadi saya berikan. Peneliti ingin mengetahui pengaruh suhu ruangan terhadap konsentrasi. Tapi ada kebisingan yang juga menurut teori itu berpengaruh terhadap konsentrasi. Maka dengan teknik kontrol eliminasi, kebisingan itu dihilangkan. Caranya apa? Pasang peredam suara di tembok ruangan atau kelas yang menjadi tempat dilaksanakannya eksperimen. Selesai kan? Selesai. Jadi variabel bising hilang, tereliminasi. Nah, gitu. Kemudian yang keempat teknik kontrolnya adalah ini bukan nama tapi variabel subjek dijadikan variabel bebas yang kedua. Jadi nanti ada faktorial desain. Contohnya bagaimana? Variabel misalnya gini. Variabel subjek ini adalah variabel personal dari subjeknya yang kita sulit untuk menghilangkan itu.
Contohnya apa? Jenis kelamin. Piye ngilanginnya? Susah kan ngilanginnya? Nggak bisa. Misalnya, peneliti ingin mengetahui apa ya? Pengaruh pemberian metode belajar X terhadap hasil belajar siswa SMP. Nah, siswa SMP ini kan terdiri dari laki-laki dan perempuan. Menurut teori, perempuan itu punya hasil belajar yang lebih tinggi umumnya ya dibandingkan dengan yang apa itu namanya? Yang laki-laki. Ya sudah, dia dijadikan saja variabel bebas yang kedua, maka salah. Jadi yang laki-laki perempuan bukan siswanya. Itu nanti bisa dikondisikan dengan matching atau blocket itu, tapi treatmentnya variabel bebasnya kan metode mengajarnya kan. Jadi metode mengajar itu misalnya yang kelompok eksperimen itu diberi metode video. Kalau yang kontrol itu tidak diberi metode apa misalnya ceramah gitu ya, video versus ceramah gitu kan. Nah, cuman ada teori mengatakan bahwa guru perempuan itu lebih berdampak pada hasil belajar siswa. Ini misal dibandingkan dengan guru laki-laki. Maka dia dibuat faktorial. Video, ada video laki-laki, ada video perempuan. Ceramah, ada ceramah guru laki-laki, ada ceramah guru perempuan. Jadi nanti kelompoknya ada berapa? Ada 4. Video laki-laki 1, video perempuan 1, 2, yang ketiga itu ceramah gurunya laki-laki, yang keempat ceramah gurunya perempuan. Jadi faktorial design. Gitu. Jadi kelompoknya itu ada 4 nanti. Gitu. Itu namanya faktorial design. Kemudian teknik kontrol dengan statistik itu dengan kovarian. Nah, ini ada apa? Ada caranya sendiri dengan teknik ANCOVA begitu. Analisis kovarian. Ya bukan ya. Sebentar, saya cek dulu. Ya, ANCOVA. Nanti pakai teknik analisis ANCOVA. Kemudian yang keenam adalah counterbalancing. Nah, ini biasanya dilakukan pada penelitian within subject ya. Yang subjeknya itu ya itu aja. Jadi tidak ada kelompok subjek penelitian yang lain. Nah, ini dilakukan repeated measure atau pengukuran berulang seperti yang tadi sudah sedikit disinggung. Kemudian desain berdasarkan jumlah kelompok. Ada one group design, ada two group design, ada multiple group design. One group design itu satu grup atau desain satu kelompok. Two group itu desain 2 kelompok dan multiple group itu desain dengan banyak kelompok. Multiple. Desain berdasarkan teknik kontrol dan jumlah kelompok itu dibagi menjadi ini. Ada teknik kontrolnya bisa dengan konstansi. Konstansi itu yang tadi itu. Jadi kedua kelompok ini dibikin setara gimana caranya dan dengan randomisasi. Gitu. Kalau satu ini bisa pretest dan posttest, grup desain ada. Kalau grupnya atau kelompoknya ada 2, ada match to group design. Jadi di-matchingkan. Kelompok eksperimen dan kelompok kontrolnya itu disetarakan. Nah, kalau multiple group itu block one way ANOVA design dan block factorial design. Oke. Nih kayak gini ya. Jadi ada match dan block. Nah, match dan block itu tadi sudah dijelaskan. Kemudian kalau teknik kontrolnya bukan konstansi tapi randomisasi ya one group design tidak bisa dirandomisasi. Kenapa?
nanti kalian putar lagi. Randomisasi itu apa gitu, biar clear. Kenapa one group design tidak bisa dirandomisasi? Oke, ini yang terdiri dari dua kelompok, eksperimen dan kontrol, itu bisa dengan desain randomized two group design. Kalau multiple group juga gitu, ada randomized one way ANOVA design, ada randomized factorial design. Nah, ini one group design. One group post-test design. Jadi ini ada manipulasi terhadap satu kelompok subjek lalu diukur. Pertanyaannya, apakah hasil pengukuran ini benar-benar bisa dipastikan merupakan akibat dari manipulasinya? Coba kalian renungkan. Apakah bisa dipastikan? Kalau misalnya di sini ada treatment pemberian sarapan pagi pada siswa, lalu kemudian setelah UAS diukur. Ternyata kategori hasil belajar siswa di kelas yang diberi sarapan pagi gratis, itu kategori skornya itu tinggi. Nah, tapi pertanyaannya, itu apakah benar dipengaruhi oleh pemberian sarapan pagi gratis tadi? Tentu saja bisa iya, bisa tidak. Karena bisa jadi memang siswa-siswa yang diberi sarapan memang cerdas, jadi dikasih apa tidak dikasih sarapan, dia pasti nilainya tinggi. Tapi bisa juga dia berpengaruh. Nah, untuk memastikan itu maka seharusnya desain ini tidak dipakai, karena nggak bisa dipastiin. Hubungan sebab akibatnya tidak bisa dipastikan. Kemudian, one group pretest, post-test design. Nah, ini masih mending. Ada pengukuran pertama, ya kan? Sebelum diberi sarapan pagi, siswa ini diberi pengukuran. Hasil belajar mereka itu rata-rata. Setelah dikasih sarapan pagi gratis, ternyata naik menjadi tinggi. Nah, pertanyaannya, apakah pasti kenaikan hasil belajar itu karena pemberian sarapan pagi gratis? Jawabannya, bisa jadi, bisa juga enggak. Kenapa? Karena selain diberi sarapan, anak-anak ini itu juga diberi pelajaran sama gurunya. Bisa jadi, meningkatnya hasil belajar ini, skor dari O1 menjadi O2, itu bukan karena sarapan gratisnya, tapi karena pengajaran yang diberikan oleh gurunya. Nah, time series design, longitudinal design ini. Ada beberapa kali pengukuran. Diukur pertama, habis itu jarak berapa waktu diukur lagi, baru diberi manipulasi, lalu kemudian diukur setelah manipulasi, dan setelah jangka waktu tertentu diukur lagi O4. Nah, ini untuk mengetahui apakah terjadi konsistensi benar dari hasil yang diperoleh tadi, untuk memastikan ya ini. Semua desain ini itu tujuannya untuk memastikan adanya hubungan kausalitas. Oke? Kemudian itu grup desain. Ada kuasi. Kuasi itu ditandai dengan garis putus-putus. Kalau true eksperimen itu garisnya tegas. Semoga saya tidak salah. Seingat saya begitu. Ya, gitu. Kemudian ini ada yang static group design, tidak ada randomisasi. Lalu kemudian diberi perlakuan terhadap kelompok eksperimen, lalu kelompok eksperimen nanti dibandingkan dengan kelompok kontrol yang tidak diberi perlakuan. Kemudian ini non-randomized, pretest, post-test, control, group design. Ini yang banyak dipakai oleh para mahasiswa ketika melakukan penelitian eksperimen di sekolah atau pada situasi-situasi yang biasanya melibatkan sekolah gitu, karena kelas itu atau siswa di kelas di sekolah itu susah untuk dilakukan randomisasi. Kemudian ini yang randomized,
ada perlakuan, terus kemudian diukur lagi dan seterusnya. Ya, ini desainnya seperti ini. Tuh. Kemudian ini adalah contoh randomized two group design post-test only. Misalnya nih, peneliti ingin mengetahui pengaruh musik klasik terhadap nilai matematika. Jadi ada 16 siswa kelas 8 yang kemudian dimasukkan ke dalam kelompok kontrol dan eksperimen secara random assignment. Nah, kelompok eksperimen diperdengarkan musik klasik, kemudian diminta mengerjakan soal matematika, dan kelompok kontrol diminta mengerjakan soal yang sama, tapi tidak diperdengarkan apa-apa. Nah, data ini, nilai kelompok eksperimen dan nilai kelompok kontrol ini kemudian dianalisis, dibandingkan dengan apa? Dengan uji t-test. Uji T atau t-test, bukan regresi ya, tapi uji independent sample t-test. Jadi karena kelompoknya ada 2, maka pakai independent sample t-test. Nanti cara mengujinya gimana? Bisa dicari di channel ini, kayaknya ada. Cara melakukan uji independent sample t-test. Oke. Lalu randomized match to group design. Peneliti ingin melihat apakah warna kata dapat mempengaruhi jumlah kata yang diingat siswa. Oke, berdasarkan teori dan hasil penelitian sebelumnya diketahui bahwa ingatan dipengaruhi oleh intelijensi. Karena ini adalah match ya, maka harus di-matchingkan pemilihan subjeknya di kedua kelompok. Karena tadi di teori kan dipengaruhi IQ, maka kita urutin dulu IQ-nya. 120 ada 2, 110 ada 2, yang 100 ada 2. Lalu pembagiannya harus imbang. Sini ada 120, sini juga ada 120. Sini 110, sini juga 110, begitu. Jadi matching. Kemudian diacak, ada yang masuk kelompok kontrol, ada yang masuk kelompok eksperimen. Jadi matching ini, sini sama sini matching. Oke. Terus ini pre-test, post-test, control group design. Ini randomize ya, R. Ini R, ada tanda R-nya, huruf R ini. Ini namanya randomize. Peneliti ingin mengetahui pengaruh musik klasik terhadap nilai matematika siswa SMP. Sama, ada 16 siswa dan seterusnya. Nah, karena ini ada pretest, maka sebelum treatment musik klasik diberikan, dikasih pretest. Baru treatment diberikan kepada kelompok eksperimen, kelompok kontrol itu tidak. Baru setelah itu di post-test. Post-test apa? Post-test dengan soal matematika. Karena yang ingin diketahui apa? Yang ingin diketahui adalah pengaruh treatment ini, musik klasik, terhadap prestasi matematikanya. Nah, ini datanya. Lalu cara menguji hipotesis apa? Untuk mengetahui bahwa ada pengaruhnya atau tidak musik klasik itu, caranya adalah dengan melihat kenaikan skor. Dari 75 jadi 77, dari 87 jadi 90. Ini pada kelompok eksperimen nih. Pada kelompok kontrol, apakah terjadi kenaikan? Iya, ada yang naik, ada yang tidak. Ini contohnya, 87 jadi 89. Tapi ada yang nurun juga, dan seterusnya. Nah, cara mengetahuinya adalah kita melihat selisih antara post-testnya dan pre-testnya, yang itu disebut dengan gain score-nya. Nah, gain score antara kelompok eksperimen dan gain score kelompok kontrol itu nanti diuji beda dengan independent sample t-test kalau di SPSS-nya itu. Jadi diuji beda, uji t-test, independent sample t-test. Gitu. Oke. Alhamdulillah sudah selesai. Any question? Drop your question at comment below. Thank you. Ya, bagi kalian yang mungkin masih ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar, atau yang merupakan anggota kelas saya, silahkan
kalian bisa tanyakan di grup WhatsApp. Terima kasih. Jumpa lagi pada video selanjutnya. Saksikan juga video-video lain di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.